Sik. Main anginnya main luas sih. Angin entek urung. Ya, kita coba. Nah. Kita tes sampai seberapa kuat ya. Wih, berarti ya nanti kalau udah kompresinya udah keras, udah sama besar dengan tenaga pompa, itu klep limbah buang udah nggak normal kerjanya. Nah tuh, yang tadinya mantep sekarang enak. Di tekanan 200 PSI ya, atau 14 bar. Oke, nah ini kalau udah sama besar, kalau klep tabungnya normal, rapat, presisi, kalau udah sama besar ketika keran ditutup, tekanan kompresi udah sama dengan tenaga yang dihasilkan oleh pompa, itu klepnya pasti akan berubah seperti ini, kinerjanya udah nggak ada tenaga, berarti klep tabung sudah nggak kuat dibuka, ya. Jadi kalau kerja pompanya masih bagus terus, itu berarti klep tabungnya bocor. Sedangkan jarum di sini udah nggak mau naik, tetapi klep tabungnya, klep limbah buang kerjanya masih bagus terus. Berarti disimpulkan pasti itu klep tabungnya bocor. Yuk dibuka kerannya, lihat nanti kerjanya normal lagi. Nah, normal lagi kan. Nah, tekanannya ini udah normal ya, orang masuk angin ya. Ya kita lihat. Dia tekan dhuwur urung banyune. Hah? Mau ora diporot ora? Bolong puluh ya. Coba kita matikan. Kita cek beban ketinggian outputnya berapa ya. 75 ya, 75 PSI ya, atau 5 bar ya. Oke, 5 bar lebih ya, sedikit lah, anggap aja 5 bar. Oke ya, ini 75 PSI. Kalau pompa dimatikan, output sudah nyampe atas. Nah kita buka, kita hidupkan, tenaganya berapa nanti bisa lihat. Dia naik turunnya sekitar 5 PSI ya. Berarti tenaganya 5 PSI. Oke, kita lihat ke atas. Dimatikan, jalannya licin. Kerja klep limbahnya manis, beda kan. Ini lambat, walaupun cepat tapi bertenaga. Ya, ini Bang Aju terangkan yang pompa yang kita uji coba. Ini pesanan dari Pak Inov ya, dari Sulawesi. Dulu beliau udah beli pompa kita. Ini nambah 1 unit lagi. Ini ukuran pompanya 2 in ya. Yang kita coba itu pompa 2 in, limbah buang 2 in ya, tabungnya 3 in. Pompa murah meriah tapi berkualitas ya. Hanya 1.500.000-an ya. Oke, ini stop kerannya kalau yang
dapatnya PPC ya kalau yang versi B-nya. Kalau versi A-nya ini stop run-nya kuningan. Kemudian ini pompa, ukuran badan pompa 2 in, limbah buang 2 in, tabungnya 3 in, Nusantara 2/3 in ya. Output 3/4. Di pompa ini hanya pompa 2 in ya. Pompa 2 in, tapi kita telah buktikan bareng-bareng di ketinggian beban output 75 PSI, tenaga yang dihasilkan dengan elevasi pipa input 4 antara 4 sampai 4,5 meter itu menghasilkan tenaga dorong 5 PSI per sekali dorongannya. Jadi bisa disimpulkan lah dengan, kalau Bang Arji sih udah terbiasa, coba dibiasakan untuk membaca manometer ya. Jadi ketika ada Bang Arju nonton video itu bisa dilihat tekanan tabungnya berapa, kerja manometernya itu per sekali dorongan itu tenaganya berapa, itu bisa ditebak hasil outputnya teman-teman ya. Tanpa kita melihat dulu pun kita udah bisa meraba-raba hasil outputnya seberapa besar gitu. Nah, kalau hasil output 5 PSI nggak mungkin, tenaga dorong 5 PSI ya, sekali dorongan pompa itu 5 PSI, itu nggak mungkin kalau itu bulat gitu loh, nggak mungkin kalau itu bulat. Nah, jadi kalau tenaga dorongnya hanya 5 PSI itu biasanya 3/4 dari ukuran pipa yang dihasilkan ya. Jadi seperti itu teman-teman, itu fungsinya kita menganalisa sebuah kerja pompa hidram. Jadi kita nggak bisa, kalau udah terbiasa seperti itu, video yang hanya konten atau video yang real itu bisa ditebak. Oke, nah seperti itu. Oke, ini pompa akan kita kirim insya Allah besok bareng dengan ini ke Purbalingga kalau nggak salah. Ukuran 4 in udah kita packing. Sebenarnya ini udah di packing tapi minta di review, di uji coba, nanti udah kita uji coba. Oke. Kemudian di situ juga ada itu yang kiriman ke Bali ya. Badan pompa 2,5 in, 2 limbah buang dengan tabung 6 in, itu tabungnya 6 in. Itu kita akan kirim ke Bali, itu juga di packing hari ini juga. Selasa ya, besok Rabu kita kirim ke kantor paket Indah Kargo. Oke, kita ikuti ya teman-teman ya, video uji cobanya. Teman-teman juga bisa lihat ya, kalau ngetes kompresi pompa itu kerannya kita tutup, pompa kita nyalakan. Itu pompa kan kerjanya bagus, jedak jedak jedak. Itu kalau kompresi tabung ini sudah padat sekali dan udah sama besar dengan tenaga yang dihasilkan oleh pompa, berarti klep tabung itu sudah tidak bisa membuka ya. Akhirnya apa? Kinerja dari pompa ini tidak stabil lagi. Itu ciri-cirinya seperti itu. Pasti sebuah pemasangan pompa hidram itu akan menemui titik kompresi terpadatnya ya, dimana klep tabung klep limbah buang akan bekerja sudah tidak stabil lagi. Itu menandakan klep tabungnya sudah tidak bisa terbuka, udah melemah. Nah, itu ciri-cirinya. Tetapi kalau ada pompa hidram yang dia umpamanya di 100 PSI, jarumnya dia udah nggak bergerak naik lagi, tetapi klep limbahnya masih bagus terus-menerus kerjanya, masih stabil seperti semula, seperti awal, iya itu bisa dipastikan kalau klep tabung bocor ya. Sebelum digunakan mending di benerin dulu, dibetulkan dulu ya sebelum dipasang. Karena apa? Kalau jangkauan kita itu di atas 100 PSI outputnya, berarti bisa dipastikan bahwa tidak akan naik, airnya tidak akan sampai ya. Ketika itulah fungsinya uji kompresi kalau bagi Bang Arju seperti itu.
Ketika kita udah tahu kira-kira output tingginya 50 meter, ya kita coba di atas 50 meter itu. Nah, di atas 100 PSI atau sampai mentok gitu. Cuman kalau sampai mentok ya hati-hati, minta panduan dari pengrajinnya. Takutnya ada apa-apa, itu menjadi kecelakaan kerja, tidak diinginkan bersama kan, seperti itu. Jadi seperti itu. Fungsi dari uji coba kompresi tabung itu seperti itu kalau di pemasangan, kalau Bang Arju. Jadi kita sebelum melihat hasil output yang sebenarnya pun kita sudah bisa memprediksi atau sudah bisa mengira-ira seberapa besar debit air yang akan dihasilkan. Seperti tadi video pompa ini, ketika kita tutup kerannya, pompa kita paksa hidup, kompresi tabung hanya mampu di angka sekitar 14 bar, ya kan, 14 bar. Sedangkan ketinggian output sekitar 75 PSI. Jadi hampir separuhnya beban output yang kita gunakan adalah separuh dari kemampuan maksimal pompa ini. Nah, semakin beban itu menjauhi atau lebih kecil dari kemampuan maksimalnya, otomatis output akan semakin besar. Semakin beban output itu beratnya mendekati maksimal dari kerja kompresi pompanya, berarti akan semakin mengecil debit air outputnya. Itu simpel aja seperti itu. Jadi kalau tenaga 5 PSI itu biasanya hanya 2/3, maksimal itu hanya 2/3 outputnya, hasil outputnya. Kalau tenaganya 10 PSI itu biasanya bulat hasil output yang akan keluar. Kalau 15 PSI atau di atas itu pasti akan bulat dan bertekanan. Jadi bisa diprediksi sebelum kita melihat di ujung output hasil output yang sebenarnya. Kalau sudah terbiasa membaca atau kita selalu menguji kompresi dari pompa, dan itu butuh waktu ya. Oke, sekali lagi, teori itu penting, tetapi teori tidak bisa untuk pedoman hasil akan maksimal, itu tidak bisa. Harus kita kembangkan. Oke, apapun itu hidram, siapapun penemunya, ya kan, dari mana asalnya. Yang jelas dulu yang membawa hidram ke Indonesia adalah para sekutu penjajah Belanda, ya kan? Itu intinya. Dan bangsa kita udah mengenal hidram, kalau setahu Bang Arju di sini, informasi yang Bang Arju dapatkan sebelum tahun 70 di Purworejo sudah ada pompa hidram. Oke, kita ikuti video-video yang akan tentang uji coba pompa 2 in, pompa murah berkualitas. Akan kita kirim ke Sulawesi untuk penambahan pompa yang sudah dibeli tahun kemarin 1 unit. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hujan ya, tuh hujan. Bang Arju lagi uji coba. Ini pompa dikirim ke Sulawesi ya. Bang Inov, beliau udah membeli pompa 1 dulu. Nah, ini nambah 1 lagi. Nah, kita mau uji coba sebelum kita kirim. Duh, hujan. Badan pompa 2 in, elevasi 3 in. Nah, ini tempat uji coba yang kemarin untuk Nusantara 2 Limbah Buang tempatnya, tempat yang sama. Elevasi sekitar 4,5 meteran ya. Tinggi air di dalam bak itu sekitar 40 cm, 50 cm. Ini musim hujan dia agak tinggi, sekitar 40-an cm. Nusantara 2 in dengan tabung 3 in.
nggak kelihatan dari sini. Ini Bang Kasan, Bang Usup. Kita coba kita naikkan di berapa? 65 PSI ya tadi. Beban ketinggiannya ya. Ini uji cobanya di tempat yang sebenarnya ya. Di tempat asli pemasangan hidram, bukan di tempat eksperimen hidram ya. Oke. Kita coba seberapa kuat, seberapa besar dapat air hasil outputnya. Pompa mini pada hutan nih bro. Dan sudah tersambung, kita akan uji coba. Iya, sorong. In tabung 8 in ini jalur outputnya sama. Yo, buang aja. Keanginan. Dorong ono tenaga nih. Nah. Mulai. Wah, weh. Banteran Pak yo. Tinggal nih stylemu di murah di style nih. Enggak kene. Oke bosku. Pompa mini bosku, badan pompa 2 in dengan tabung 3 in, 2 jutaan aja bosku. Berkualitas.
Oke, kita udah sampai. Kalau untuk rute ke sini itu ada di video-video sebelumnya ya. Karena lokasi ini udah berapa kali Bang Arjo upload di YouTube. Aduh. Seberapa besar pompa 2 in, tabung 3 in di jarak 500 meter, 550 meter, beban ketinggian 75 PSI. Oke. Wih, ini hasilnya Mas Bro. Lumayan penuh ya. Pompa 2 in ya. Ini setengah in outputnya. Oke. Ya, namanya apa? Tenaga 5 PSI. Itu biasanya kan selalu Bang Arjo sampaikan bahwa hasil outputnya kalau dengan tenaga gerakan jarum hanya 5 PSI, naik turunnya itu biasanya hanya 3/4 dari ukuran pipa outputnya. Bang Arjo benar kan? Jadi ini penuh-penuhan aja ini. Ini penuh-penuhan saja. Lumayan pompa 2N. Pompa di bawah 2 jutaan loh. Jarak 550 meter. Loh, dibandingin sama ini pompa yang 4N yang pompa yang dari PU. Kita lihat. Pompa yang 4N. Ini pompa 4N. Ya. Yo. Ini pompa 4N, setengah in full penuh ya. Yang itu pompa 2N ya. Pompa 2N ya. Ini pompa 4N yang tabungnya 8N yang bantuan PU ya, bukan buatan Arjo ya. Oke. Nah, ini yang pompa 2N. Harga pompanya juga jauh. Lokasi sama, pemasangannya sama. Ini hasilnya. Kopi-kopi kok lamun nggak sini? Oh iya, tak kempit. Yo, kebean. Luwih gede, nek mau ya jelas bermasalah kayak manometer. Oh iya. Ya lumayan lah pompa 2N kok. Oh iya. Ya, ini pompa 2N ya. Jarak 550 meter, beban kompresi ketinggian, beban outputnya 75 PSI, tenaga per sekali dorongan itu 5 PSI. Hasilnya ini lumayan kan, pompa 2N dulu sampai ketinggian 50 meter lebih vertikal di jarak setengah kilo loh. Elevasi input 4 sampai 4,5 meter ya. Panjang pipa kalau nggak salah itu 16 meteran. Oke. Sekian dulu. Ini meh kita kirim ke Bang Inov yang ada di Sulawesi, pembelian kedua. Oke. Kalau kepengen tenaga lebih bagus, masih murah ya, pakai badan pompa yang 2,5 in. Oke, ini pompa badan pompa hanya 2 in, tabung 3 in. Oke, semakin tinggi tabung saya sarankan untuk diperbesar supaya lebih ringan.